Marilah kita doakan doa malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Ya Allah, Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-14. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, intensi misa pada sore hari ini, mari secara khusus kita berdoa untuk keselamatan kekal saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Fransiskus de Sales Hedi yang dipanggil Tuhan 96 hari yang lalu, juga untuk Ibu Maria Leu Aing yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu, dimohon dari keluarga. Juga untuk Bapak Dul Wahab yang dipanggil Tuhan 32 tahun yang lalu. Juga untuk Ibu Halimah yang dipanggil Tuhan 44 tahun yang lalu.
Juga berdoa untuk Saudara Andi Edward Gani yang meninggal 21 tahun yang lalu. Semoga mereka semua diampuni dosa-dosanya, berbahagia bersama dengan para kudus di surga, juga menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari dengan rendah hati kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita supaya kita layak untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam putra-Mu yang merendahkan diri, Engkau mengangkat dunia yang telah jatuh. Semoga kami umat-Mu bersuka cita di dalam Dikau, agar kami yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dapat menikmati sukacita abadi. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raja dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
Saudara-saudari yang terkasih, umumnya kalau pendalaman iman di lingkungan itu sepi peminatnya, sedikit, dan mintanya biasanya buru-buru selesai, supaya tidak ditanya dan tidak sharing gitu kan. Suatu saat dalam pendalaman di lingkungan saya sempat hadir sedikit, lalu membahas kitab suci. Waktu itu sepi juga, tidak ada yang tanya, tidak ada yang sharing. Ya sudah, kita tutup saja supaya senang semuanya. Lalu saya katakan, mari kita siapkan hati kita doa penutup dan mohon berkat. Tiba-tiba ada yang mengangkat tangan, lalu dia mengatakan, Romo minta waktu sebentar. Lalu dengan serius dia bertanya begini, sebenarnya doa itu apa sih? Apakah doa itu? Kalau saudara-saudari yang ditanya mau jawab apa? Doa itu apa sih? Lalu sebelum saya menjawab, saya pulangkan lagi kepada mereka. Kita lanjut pendalaman imannya, tidak jadi pulang. Lalu mulai ada yang berani mengatakan, doa itu ya permohonan, Romo. Bagus. Doa itu pujian pada Tuhan. Betul. Doa itu berbicara kepada Yesus. Benar. Doa itu perjumpaan hati dengan Tuhan sendiri. Benar sekali. Semua sudah ngomong. Saya lihat ada satu bapak-bapak yang diam saja. Dia tahu supaya tidak ditanya begitu. Tetapi tetap saya ngomong, kalau Bapak bagaimana? Kaget dia. Lalu reaksinya tidak kaget sebenarnya. Tetapi apa yang dia lakukan selanjutnya itu yang membuat saya kaget. Dia tidak menjawab apa itu doa. Lalu dia mengatakan, tadi kan mau ditutup kan Romo. Lalu dia berdiri, kan biasanya di depan itu ada meja, ada salib ya. Tiba-tiba dia berdiri, berlutut, lalu dia buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu dia berdoa, berlutut dengan sangat kusuk gitu. Semua terdiam. Dan akhirnya kami ikut doa penutup sama Bapak itu. Selesai. Tetapi yang bagi saya menarik itu, berarti doa kan tidak cukup hanya soal bicara. Doa itu tidak cukup hanya soal pujian. Tidak cukup hanya soal permohonan. Waktu itu akhirnya kami tidak merumuskan apa itu doa lagi dengan apa yang dilakukan Bapak itu. Lalu kami berusaha menyimpulkan sedikit saja dengan sebuah keyakinan iman bahwa doa itu sebenarnya adalah bagaimana saya itu mengalami kehadiran Yesus sendiri. Saya mengalami kehadiran Tuhan. Itu penting, itu lebih daripada saya mohon, saya bersyukur. Kadang mulut kita bisa bicara banyak, bisa bicara indah, tetapi mengalami atau tidak. Nah saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apakah mengalami kehadiran Tuhan itu susah? Teorinya gampang, tetapi sebenarnya tidak gampang. Dan tidak semua orang itu mampu menyadari itu. Mari kita lihat contoh konkret. Kenapa Yesus sampai berdoa demikian yang kita dengarkan tadi? Ada alasannya. Sebenarnya Yesus juga mau menyinggung orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukanlah orang-orang bodoh pada zamannya. Mereka orang pinter. Mereka khatam kitab Taurat, hafal bahkan dengan semua aturan dan turun-turunannya. Mereka juga tahu, punya pengetahuan luas soal sejarah keselamatan bangsa Israel. Dan berdasarkan pengetahuannya mereka pun tahu bahwa
Mesias itu akan datang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sang Mesias itu yang sudah hadir di tengah-tengah mereka, itu tidak mereka sadari kehadirannya. Itu kan sama seperti doa-doa kita. Tidak disadari. Bahkan mereka sibuk menafsirkan teks-teks kitab suci tentang Mesias. Mereka sibuk dengan pikiran dan pengetahuannya, tetapi yang lebih parah dan fatal lagi adalah mereka menolak Yesus, menghukum Yesus, membunuh Yesus. Mari kita bandingkan dengan orang banyak pada waktu itu. Orang banyak, orang berdosa, orang-orang yang sakit, mereka begitu mudah untuk menerima Yesus, pengajaran Yesus, semua yang dikatakan Yesus, yang disabdakan Yesus, dan mereka mengaku Yesus bukan hanya guru, bukan hanya nabi, tetapi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yesus hari ini, maka tepat kalau Yesus berdoa demikian, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Orang kecil itu bukan hanya mereka yang miskin dan terpinggirkan, tetapi adalah orang yang rendah hati. Orang yang menerima Yesus, menyadari Yesus yang selalu hadir dalam kehidupannya. Maka mari kita juga bertanya, bagaimana relasi saya dengan Yesus? Bagaimana relasi saya dalam doa-doa? Kita mungkin tahu siapa Allah dalam pengetahuan kita. Setiap kali kita misa, kita juga mengucapkan syahadat, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi," terus sampai kehidupan kekal, amin. Mungkin kita juga bisa berdoa panjang, tinggi, lebar, indah. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengalami semuanya itu dalam hidup kita? Atau hanya sebatas yang kita ucapkan saja, sebatas yang kita pikirkan pengetahuan, atau kita betul-betul mengalami Yesus yang bangkit? Paskah sebagai puncak hidup kita betul-betul kita alami setiap hari. Yesus yang bangkit, yang menyertai kita, yang membimbing kita kepada keselamatan. Oleh karena itu mari kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang kecil di hadapan Allah, supaya kita dibesarkan oleh Allah. Ketika kita terbuka, ketika kita menjadi kecil, maka rahmat Allah itu bisa sepenuh-penuhnya bekerja dalam diri kita. Dan tentunya akan menghantar kita kepada keselamatan dan membuat kita juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gerejamu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mewartakan kabar gembira Kristus,
Mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di sini, ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, segala kemurahan kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil buah anggur dan usaha manusia yang kami akan menjadi minuman rohani. Tuhan dan berkati dan jiwa yang menyesalkan mata padamu, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Tuhan basuhlah aku dari kesalahan kita, sucikan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dari hari ke hari, menghantar kami kepada hidup surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Dul Wahab, Ibu Halimah, Saudara Andi Edward Gani, Franciscus de Sales Hedi, Ibu Maria Leu Aing, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang ke saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yaitu bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman minggu ini, 8 Juli 2023. 1. Penerimaan sakramen perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Adventus Desianto Gunawan Hartanu dari Paroki Hati Kudus dengan Saudari Viola Patricia di Gereja Hati Kudus 22 Juli 2023. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan perkawinan mereka, silakan menyampaikan kepada pastor paroki. 2. Pengumuman pos keamanan. Untuk mengembalikan fungsi pos Satpam sebagai pos keamanan, maka umat tidak diperkenankan untuk masuk, duduk atau menunggu di dalam pos Satpam. Silakan memanfaatkan kursi tamu yang tersedia. 3. Kolekte minggu lalu 2 Juli 2023 sejumlah Rp21.354.000. Dana operasional sejumlah Rp10.739.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, kita syukuri kebersamaan kita dalam Ekaristi sore hari ini. Terima kasih untuk semua petugas liturgi gereja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.